bersama saudara-saudara. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Sabirin. Selamat sore, Pak Sabirin. Selamat sore, Mbak Nistina. Baik, Pak Sabirin, Presiden Prabowo Subianto Indonesia mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan menyerah di tengah kebijakan kenaikan tarif masuk barang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana menurut Presiden tarif berapapun Indonesia ini akan berunding dan bernegosiasi. Presiden optimiskah dengan negosiasi tersebut? Mbak Nisrina, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sudah tepat. Kalau kita belajar dari pengalaman negara lain bernegosiasi dengan Amerika, gaya negosiasi Amerika, itu ketika lawan negosiasinya lemah, itu justru ada kecenderungan Amerika semakin kuat menekan, gitu ya. Ini terjadi dengan Vietnam dan beberapa negara lain. Makanya Cina, kemudian Korea Selatan, lalu juga Jepang itu menggunakan style yang tetap kekeh, walaupun dua negara terakhir Jepang dan Korea Selatan siap untuk berunding. Posisi Indonesia sudah sangat tepat. Ketika ada kesempatan berunding, kita segera mengirim tim. Jadi sejak awal kita datang siap berunding. Ini menggambarkan bahwa Indonesia siap, ini menggambarkan bahwa Indonesia menghargai counterpart kita, dalam hal ini Amerika. Tetapi pesan Pak Prabowo juga sangat penting bahwa dalam negosiasi kita tidak mau ditekan-tekan. Kita hanya ingin negosiasi hal-hal yang substantif saja, jangan melebar kemana-mana. Seperti kita dengar akhir-akhir ini, Amerika mengharapkan ada modifikasi terkait dengan KRIS, ada modifikasi terkait dengan GPN, dan lain sebagainya. Jadi pesan dari Pak Presiden menurut saya tepat, fokus kepada substansi, dan kita punya prinsip. Negosiasi jalan terus dengan taktik terbaik, tetapi kita punya prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Oke, jadi artinya gaya komunikasi Presiden Prabowo ini sudah tepat dalam menghadapi proses negosiasi mengenai tarif Trump tersebut. Lantas kalau kita lihat saat ini kita sudah melewati tahap awal negosiasi dengan penandatanganan non-disclosure agreement dengan USTR, dan saat ini kita akan masuk negosiasi tingkat teknis soal resiprokal yang akan dimulai. Lantas bisa Anda jelaskan terkait dengan negosiasi tingkat teknis ini sendiri seperti apa sih? Ya, ini negosiasi awal yang sifatnya kerangka acuan sudah dilewati, sehingga masuk kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Teknikal, misalnya produk apa saja yang masuk dalam kerangka pengenaan tambahan tarif, kemudian tambahan tarifnya berapa, kemudian kalau ada rencana untuk meminimalisir gap transaksi, untuk meminimalisir defisit Amerika, produk apa saja yang akan kita butuhkan dari Amerika, akan kita perbanyak importnya dari sana. Nah, kita sudah memasuki hal-hal seperti ini. Memang setelah penandatanganan NDA, Non-Disclosure Agreement, kita lihat Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua tim negosiasi tidak begitu mudah share informasi, gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya. Preskon sebelumnya kan beliau begitu leluasa menyampaikan banyak hal. Saya rasa karena beliau mulai terikat dengan NDA tersebut, jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh didisclose ke publik terkait dengan negosiasi ini. Tapi paling tidak beliau menyampaikan ada 5 hal ya yang kita akan dorong dalam proses negosiasi ini. Yang pertama terkait dengan kebutuhan energi, jadi kita akan memperbanyak transaksi dengan Amerika, minyak, LNG, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan berjuang untuk memperluas dan mempertahankan pasar ekspor kita di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, kita melakukan deregulasi internal di Indonesia, sehingga concern Amerika tentang sulitnya perizinan, sulitnya importasi produk, sulitnya bea cukai, itu akan kita address. Tanpa tuntutan Amerika pun, ini sebenarnya merupakan PR yang harus kita carikan solusi. Yang keempat adalah kita berusaha untuk dapat nilai tambah dalam proses supply chain, industri strategis dan penting, termasuk terkait dengan critical mineral dan lain sebagainya. Artinya kita akan ada kolaborasi yang sifatnya mutualisme, membangun industri
terkait dengan mineral jarang dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang catatan saya, Indonesia akan mendapatkan akses lebih banyak dari iptek dan teknologi Amerika Serikat. Saya rasa 5 poin ini 5 poin yang sangat solid dan kita berharap negosiasinya berjalan lancar sehingga kita mendapatkan deal terbaik. Tapi kita juga sebaiknya tidak boleh terburu-buru dalam negosiasi ini. Jadi memulai awal bagus, tapi jangan mengakhiri terlalu cepat. Karena kita juga harus menunggu sesungguhnya apa yang terjadi antara Amerika dengan Vietnam, Amerika dengan India, Amerika dengan Thailand. Apa yang terjadi di sana itu harus merupakan referensi bagi kita. Saya rasa itu poin yang ingin saya sampaikan, Mbak Nasrin. Baik, oke. Jadi artinya memang kita dalam proses negosiasi mengedepankan kepentingan nasional, di mana ini tercakup dalam 5 poin yang manfaat yang ingin dicapai dalam negosiasi ini. Begitu. Salah satunya tadi Anda sebutkan ini tentang kebutuhan pangan, deregulasi dan lainnya. Lantas menurut Anda dari kelima poin ini mana yang paling penting untuk kita capai menemukan solusi win-win ini? Menurut Anda seperti apa? Atau semuanya penting? Ya, bisa diulang, Mbak Nisrina? Baik, ya dari kelima poin yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada AS dalam proses negosiasi ini, mana yang paling penting menurut Anda? Atau semuanya sama pentingnya? Semua sangat penting, tetapi yang paling krusial, yang paling urgent untuk dicarikan solusi tentunya adalah poin kedua, di mana kita ingin tetap mempertahankan pasar ekspor kita di Amerika. Sebenarnya ini maknanya adalah kita mengharapkan tarif yang rendah, begitu ya. Karena begitu tarifnya tinggi, maka pasar kita di Amerika itu akan berkurang atau bahkan hilang. Oke, jadi poin kedua ini menjadi poin yang cukup penting untuk dengan harapan nantinya bisa menurunkan tarif AS untuk ekspor dari tanah air, begitu ya. Dan salah satu poin yang juga kita ajukan dalam proses negosiasi ini terkait dengan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan energi nasional. Lantas sebetulnya apa yang diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini? Iya, memang kita lihat ya selama ini kan Indonesia net importir energi, juga net importir pangan. Ada begitu banyak energi, ada begitu banyak jenis pangan yang kita butuhkan tetapi tidak mencukupi supply-nya di Indonesia atau bahkan tidak bisa kita produksi sama sekali. Nah, ini kita coba bicarakan supaya sources import kita yang tadinya dari berbagai negara kita bisa coba fokuskan ke Amerika Serikat. Misalnya terkait energi, kita selama ini defisit migas, minyak dan LNG ya. Nah, kenapa tidak? Ini diarahkan sourcingnya dari Amerika Serikat untuk meminimalisir trade deficit mereka. Kemudian yang kedua dari sisi pangan sendiri, kita banyak mengimpor produk-produk yang selama ini tidak bisa kita produksi di dalam negeri, misalnya gandum. Kemudian yang kedua bukan pangan ya, tapi sandang ya, kapas. Kita tidak bisa memproduksi. Kemudian yang ketiga kita sangat defisit jagung. Kemudian yang keempat soybean. Nah, 4 komoditi ini menurut saya sangat tepat jika kita alokasikan ke Amerika Serikat. Karena ini akan menjadi bagian dari bargaining chip yang powerful bagi kita ketika negosiasi dengan Amerika Serikat. Karena pada prinsipnya kan yang akan disasar Amerika adalah bukan mempanis negara lain dengan tarif yang tinggi, tapi untuk meminimalisir gap transaksi perdagangan tersebut. Ketika kita mempunyai solusi untuk meminimalisir itu, maka tarif bukan suatu hal yang penting bagi pemerintah Amerika. Itu pandangan saya. Oke. Pak Samirin, tadi yang sempat awal Anda singgung bahwasannya di tengah proses negosiasi tarif ini, Amerika Serikat ini terus banyak mengeluh kepada Indonesia ini mempermasalahkan tentang pembayaran kris, kemudian juga kemarin kita lihat sempat mempermasalahkan juga soal black market begitu. Lantas bagaimana dalam proses ini pemerintah Indonesia menanggapi atau menyikapi pernyataan-pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat dalam hal itu? Ada sesuatu yang sifatnya substantif, ada sesuatu yang sifatnya tidak substantif.
sesuatu yang tidak berdasar. Nah, dua poin yang barusan Mbak Nisrina sebutkan tadi, saya memasukkan ini dalam kategori poin-poin yang tidak substansif, juga poin-poin yang sebenarnya tidak berdasar. Terkait KRIS dan GPN misalnya, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal untuk kepentingan nasional kita. Kita ingin sistem transaksi keuangan yang efisien, yang inklusif, semua orang bisa memanfaatkan, UKM, masyarakat pedesaan. Ini adalah isu nasional kita, dan kita mencarikan solusi itu dengan GPN dan dengan KRIS. Nah, terbukti KRIS ini sangat sukses karena sekarang sudah digunakan oleh 60 juta user, oleh 36 juta merchant gitu ya, dan kebanyakan dari itu adalah UMKM. Dan tidak relevan ketika ini dianggap mematikan bisnis mereka. Dalam hal ini Visa dan Master, karena ini bukan saingan yang head to head, mereka punya market sendiri. Dan seperti berulang kali disampaikan oleh pemerintah, oleh BI, bahwa dua sistem itu terbuka bagi siapa saja boleh bergabung. Kalau Visa Master ingin bergabung dalam sistem itu, welcome. Hanya saja memang saya pribadi menilai, kalaupun dibuka, Visa Master tidak akan tertarik. Kenapa? Karena selama ini Visa dan Master bermain di level premium dengan fee yang tinggi. Setiap transaksi mereka nge-charge fee 1,8% hingga 2,5%. Sementara kalau kita berbicara KRIS, itu fee-nya itu 0% untuk banyak transaksi. Untuk kesehatan, untuk rumah sakit, pendidikan itu 0%. Kemudian untuk UMKM itu banyak yang 0% dan maksimal hanya 0,7%. Kalaupun kita buka begitu ya, saya rasa Visa Master yang sudah terbiasa bermain di level fee yang tinggi, dia akan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak menarik. Makanya saya menyimpulkan ini sesuatu yang kurang substantif sebenarnya dan tidak berdasar. Terkait dengan maraknya barang-barang selundupan, ya kita terima kasih diingatkan. Tapi ini juga tidak terkait sama sekali dengan apa yang dibahas oleh Indonesia dan Amerika terkait dengan negosiasi dagang ini. Tapi betul kita punya PR, adanya black market ekonomi yang masif, adanya barang selundupan yang juga masif. Nah, ini perlu kita carikan solusi. Tidak untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat, tapi untuk national interest kita. Karena itu semua mencederai produsen dalam negeri. Oke, jadi memang ini harus dipilih dan dalam menyikapi ini juga harus dilihat secara betul begitu, apakah ini pernyataan yang substantif atau memang yang objektif begitu. Dan kalau kita mengutip tadi pernyataan dari Sri Mulyani bahwasannya Indonesia ini kan sudah masuk dalam fase negosiasi tahap awal, saat ini akan masuk fase kedua untuk negosiasi tahap teknis begitu. Dan Indonesia ini menjadi negara first mover dan ini menjadi keuntungan begitu disebut oleh USTR. Lantas sebetulnya dalam proses negosiasi untuk tarif resiprokal ini apa yang menjadi keuntungan kita menjadi negara first mover begitu, Pak Sabirin? Ya, saya rasa begini. Ketika kita bernegosiasi itu kan ada dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek substansi, yang kedua adalah aspek psikologi para pihak yang terlibat dalam negosiasi. Tentunya mereka akan mengapresiasi counterpart yang responsif gitu ya, yang segera datang dengan tawaran-tawaran dan yang konkret. Dan saya sangat yakin Indonesia termasuk dalam kategori itu. Saya sangat yakin bahwa tawaran-tawaran kita ini sangat konkret. Karena saya mengamati sendiri, begitu ada ancaman tarif dari Presiden Trump, Indonesia dipimpin Pak Erlangga Hartarto itu kemudian begitu intensif melakukan pertemuan dengan dunia usaha, dengan pelaku industri, begitu ya, terkait negosiasi tarif ini. Jadi apa yang kita miliki saat ini sangat konkret dan wajar ketika Amerika mengapresiasi. Ini adalah awal yang bagus, tetapi tidak menjamin hasil akhir yang menggembirakan. Jadi proses negosiasi tetap harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita harus tough dan kita harus membedakan mana hal-hal yang substantif, mana yang tidak. Dan syukur-syukur misalnya Pak Prabowo berkenan untuk melakukan phone call dengan Trump. Ini tentunya akan dianggap sebagai nilai plus oleh pihak Amerika Serikat.
Oke, kita harapkan ini juga bisa menjadi awal yang baik untuk dalam proses negosiasi tarif ini. Dan di tengah proses negosiasi tarif ini, dunia usaha tentunya sedang dalam kondisi yang terombang-ambing begitu ya, Pak Sabirin. Menurut Anda apa yang kemudian perlu dilakukan oleh dunia usaha sembari menunggu hasil dari proses negosiasi ini? Iya, apa yang dilakukan oleh dunia usaha, apa yang dilakukan oleh pemerintah paralel sambil menunggu proses negosiasi, saya rasa sama, gitu ya. Mencoba mencari alternatif. Pemerintah tentunya berkolaborasi dengan dunia usaha, harus kemudian bernegosiasi lebih intensif dengan negara-negara lain untuk membuka pasar. Karena begini, Mbak Nisrina, dalam situasi sekarang berdialog berkomunikasi dengan negara lain itu kayaknya akan lebih mudah. Kenapa? Ada perasaan senasib sepenanggungan. Seluruh negara tiba-tiba merasa senasib karena menjadi korban bully dari Presiden Trump. Nah, ini harus kita manfaatkan. EU SEPA yang selama ini belum tuntas, harus segera dituntaskan. Kemudian FTA dengan berbagai negara yang selama ini kita belum punya, kita harus coba dorong. Bahkan dengan Amerika Serikat pun, perlu kita coba agar negosiasinya ini tidak hanya sekedar negosiasi masalah tarif, tapi didorong untuk menjadi negosiasi terkait dengan free trade agreement yang selama ini kita belum punya. Ada fenomena menarik, Mbak Nisrina. Beberapa negara yang selama ini berseteru tidak pernah mau duduk membahas dagang karena mereka saling bersaing satu sama lain. Cina, Jepang, Korea Selatan, tiba-tiba sekarang intensif duduk membahas strategi dagang. Apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka adalah ancaman dari Amerika, adalah bully dari Presiden Trump. Nah, situasi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu di level pemerintah. Kalau di level korporasi, saya rasa mereka sudah terbiasa menghadapi krisis seperti ini. Jadi pasti yang mereka lakukan, yang pertama adalah mencoba mengantisipasi risiko, meningkatkan efisiensi, kemudian mencari market baru, dan lain sebagainya. Oke. Iya, dan Anda tadi menyebut terkait dengan komunikasi dengan negara lain sejauh ini atau selama ini memang AS ini menjadi salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Tapi di tengah tarif AS ini yang menerapkan tarif 34% bagi Indonesia, ini mendorong pelaku dunia usaha untuk meminta adanya diversifikasi pasar dengan negara lain. Nah, di tengah situasi seperti ini, apa tanggapan Anda terkait dengan hal itu? Ya, kembali seperti poin saya sebelumnya, pemerintah harus lebih agresif, lebih intensif membuka pasar baru, melakukan negosiasi supaya free trade agreement itu diperluas. Selama ini dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, jumlah free trade agreement kita itu masih relatif jauh tertinggal. Nah, ini kesempatan untuk catching up. Kemudian ini juga momentum menarik, misalnya kerjasama dagang antara negara di kawasan ASEAN itu perlu ditingkatkan. Tidak hanya dagangnya, tapi juga sistem pembayarannya. Karena dengan situasi seperti ini kan sebenarnya currency masing-masing negara itu terombang-ambing gitu ya, karena uncertainty nilai tukar US dollar. Jadi ini mendorong negara-negara untuk melakukan transaksi menggunakan local currency. Nah, ini apa yang kita lihat, perkembangan kris ini menarik. Karena kris ini tidak hanya bisa dipakai di dalam negeri, tapi juga sudah mulai bisa dimanfaatkan di negara lain, di negara tetangga. Kalau tidak salah sudah bisa dilakukan di Thailand, Vietnam, di Malaysia gitu ya, walaupun belum masif. Kalau ini didorong terus, ini akan menguntungkan negara-negara yang terlibat. Pertama, mata uangnya akan lebih stabil. Kemudian kedua, intensitas perdagangan akan lebih meningkat. Oke. Jadi artinya di tengah situasi seperti ini, kerjasama dagang dengan negara ASEAN ini juga perlu ditingkatkan. Terakhir, Betul. Pak Sabirin, menurut Anda di tengah negosiasi tarif ini, apakah Anda optimis ini akan berujung win-win? Saya rasa begini, saya yakin bahwa deal yang kita dapat itu akan lebih baik daripada deal yang didapat oleh negara lain, termasuk negara tetangga. Kenapa? Karena saya melihat persiapan kita relatif matang dan posisi tawar kita relatif tinggi dibandingkan negara lain. Tetapi apakah deal ini merupakan sesuatu yang
bagus, optimal. Nah ini pertanyaan lain gitu ya. Tapi saya berharap apa yang kita dapat ini adalah sesuatu yang optimal, minimal lebih baik daripada yang didapat oleh negara pesaing kita. Karena begini, kalau kita mengharapkan deal yang lunak dari Amerika tidak mudah, karena sekarang ini Amerika mempunyai agenda yang luar biasa. Selain mereka ingin menutup trade deficit, mereka juga akan menutup defisit APBN. Defisit APBN mereka tinggi sekali. Salah satu upaya untuk menutup defisit yang luar biasa besar yang membuat posisi Amerika itu risky karena terancam oleh fenomena kebangkrutan fiskal, ya dengan menaikkan tarif. Jadi kita berharap tarif hanya naik sedikit itu agak berat. Tarif pasti naik, tapi kita berharap kenaikan tarif yang kita terima itu lebih rendah dari tarif yang diterima oleh negara yang menjadi pesaing kita, yang ekspor strukturnya hampir sama dengan kita. Misalnya Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Cina, dan dalam beberapa kategori juga India dan Bangladesh. Baik, terima kasih ekonom senior dari Universitas Parapadina Wijayanto Sabirin sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih dan